Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunda Liana. Salam sehat selalu buat sahabat jiwaku. Semoga kalian dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa selalu mendapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Yang diberikan Sang Pencipta kita itu adalah pembelajaran hidup agar kita menjadi manusia yang lebih bisa memperbaiki diri, keyakinan dalam menata kehidupan kita lebih baik lagi. Di sini Bunda menebarkan suatu prediksi kartu tarot ya, agar kalian bijak-bijak mengambil suatu pemahaman dengan prediksi kartu tarot atau sebuah ramalan, mengambil energi positif dan negatifnya agar kalian bisa mensesuaikan apa yang terjadi dalam kehidupan sahabat jiwaku. Karena kartu tarot hanyalah sebuah prediksi ya, karena yang menentukan perjalanan kehidupan kalian untuk lebih baik lagi itu adalah keyakinan dari diri kalian dan apa yang kalian yakini dengan energi yang positif dalam kehidupan kalian. Semoga permasalahan kehidupan kalian selalu mendapat pencerahan lewat kartu tarot, dan bijak-bijaklah kalian mengambil energi positif dan tinggalkan yang negatifnya. Dan prediksi dari tebaran kartu tarot Bunda di sini selalu berlaku kapanpun di saat sahabat jiwaku menontonnya dan ingin mengambil pencerahan lewat kartu tarot agar kedepannya kalian bisa berpikir dan menjadi orang yang lebih dewasa lagi dalam segala hal dan menerima segala petunjuk kebaikan dari Sang Pencipta kita. Jadi di sini Bunda ya mengambil energi jawaban seorang feminin ya buat maskulin atas energi penyesalannya setelah meninggalkan maskulin. Dilingkan dan fokuskan orang yang kalian ingin tahu energi terdalamnya dari feminin ya. Jadi kita lihat dari tebaran kartu tarot ya, dan berdoa buat kalian apapun agama kalian yang kalian yakini ya. Fokuskan ya. Apa yang ini memberi jawaban atas penyesalan seorang maskulin ya. Energinya sudah luar biasa. Queen of Cups, dan tiga pedang, the devil, queen of bottom of the deck ya. Kalau lihat dari tebaran kartu tarot, Bunda lihatnya di sini ya. Jadi sekarang seorang feminin itu sudah bisa meninggalkan hal-hal yang menyakitkan dalam setiap kehidupan di panjang ini ya, atas pembelajaran ya, atas yang diberikan semesta dalam kehidupannya ya, agar semua pembelajaran dan ujian hidup itu akan mendapat suatu
kebaikan dan keburukan dalam setiap kehidupan manusia. Kalau lihat dari energinya feminim ya, di sini feminim banyak sekali dapat pembelajaran dari semesta ya, dari sang pencipta, tentang perjalanan tentang kehidupan seorang feminim ya. Jadi kebanyakan Bunda lihat seorang feminim ini banyak meninggalkan masa lalu ya. Masa lalu yang pernah feminim lewati ya. Feminim merasakan begitu banyak cobaan, rintangan, pembelajaran yang bertubi-tubi dalam kehidupan seorang feminim ya. Di sini feminim sudah mulai seimbang dan selaras jalan kehidupan seorang feminim ya. Apa yang pernah terjadi dalam kehidupannya adalah pembelajaran yang semesta berikan lewat orang-orang di sekeliling feminim ataupun lewat maskulin ya. Jadi di sini feminim sekarang sudah banyak menggenggam cahaya dalam dirinya ya. Menggenggam dari kebaikan dan keburukan supaya feminim itu bisa selaras dengan perjalanan kehidupannya, bisa mengerti baik dan buruknya apa yang feminim lewati dalam kehidupannya. Karena di sini jiwa berarti jiwa seorang feminim sudah banyak mendapat pencerahan dan pembelajaran dalam kehidupan seorang feminim ya. Jadi feminim sekarang sudah memahami, sebagian feminim sudah banyak memahami tentang pembelajaran yang feminim terima selama ini dari semesta ataupun lewat orang-orang sekitar feminim ataupun lewat maskulin ya. Sehingga di sini feminim sudah bisa memegang hatinya ya, sudah mendapatkan cahaya ke dalam jiwanya atau ke dalam dirinya ya. Jadi banyak sekali di sini, hingga feminim hanya yakin apapun perjalanan dan cobaan dalam kehidupan, pembelajaran itu adalah suatu yang diinginkan semesta, yang diinginkan sang penciptanya, agar feminim menjadi seseorang yang lebih bijaksana, lebih memahami tentang makna pembelajaran yang feminim dapat selama ini lewat orang-orang sekitar feminim ya. Di sini feminim sudah memahami tentang tujuan-tujuan semesta, hingga feminim yakin dengan segala sesuatunya di dalam diri akan ada mendapatkan suatu cahaya pertolongan dari semesta dalam kehidupannya. Jadi di sini feminim sudah memegang hatinya dengan keyakinan ya, keyakinan feminim akan mendapat suatu pertolongan seperti bunga ya, bunga terapi di sini dalam kehidupan feminim ya. Walaupun masih tertunduk ya, tapi di sini hati feminim sudah memegang suatu cahaya. Di sini sebagian banyak feminim dengan ingin mencapai suatu tujuan kehidupan ya. Dalam kehidupan feminim ini ingin mendapat suatu tujuan hidup ya, ataupun memperbaiki keekonomian feminim ya, finansial, ataupun mencari uang dan kebutuhan lah kehidupan dalam setiap perjalanan kehidupan feminim ya. Walaupun di sini masih banyak ujian dalam kehidupan feminim, tapi di sini ada cahaya dari semesta ya, memberikan suatu cahaya buat feminim, asal feminim selalu yakin apapun bentuk perjalanan kehidupan yang akan dilewati, semesta selalu bersama feminim ya. Jadi di sini dengan tegak berdiri ya, feminim tetap memegang suatu pedang ya,
suatu keyakinan dalam kehidupannya dengan menata, walaupun di sini masih dikelilingi awan ya, awan dengan pemikiran-pemikiran yang sangat kabut ya, dengan rumit, tapi dengan keyakinan seorang pemimpin selalu yakin dengan suatu menata masa depan feminim ya, setelah kepergian maskulin dalam kehidupan feminim ya. Jadi feminim siap pergi ya, ya, melangkah ya. Walaupun di sini masih ada awan hitam mengelilingi feminim, tapi di sini ada meninggalkan dengan keyakinan ya. Seorang Castrea sedang yakin akan suatu tujuan hidupnya. Dan di sini semesta akan memberikan suatu pertolongan, walaupun di sini ada awan-awan hitam ya. Jadi dengan keyakinan seorang feminim ya, di ini suatu pencapaian dan tujuan-tujuan dalam kehidupan feminim. Banyak sekali sebagian feminim sudah mendapat ide-ide dari semesta, dapat pencerahan dari semesta lewat keyakinan dalam dirinya ya. Maka segala tujuan feminim ini akan mendapatkan suatu kehidupan tentang finansial ya, kebutuhan hidup dan kebahagiaan dalam hidup yang sudah masuk dalam pemikiran feminim akan dia tata untuk menjadi nyata dalam setiap yang akan dihadapi seorang feminim ya. Walaupun di sini masih banyak sebagian feminim masih terbelenggu dengan masa lalu, dengan kepedihan ya. Kepedihan masa lalu, tapi dengan kedua pedang ini masih menggenggam. Padahal yang di sini harus sudah seorang feminim harus sudah yakin ya. Tapi ada sebagian feminim masih menggenggam masa lalu yang menyakitkan ya. Seperti mawar tapi tertusuk dengan duri ya. Jadi kalau feminim di sini sebagian ada yang sudah memahami tentang tujuan hidup. Ya, di sini ada pedang. Dua pedang ini suatu senjata dalam kehidupan seorang feminim ya. Tapi ada sebagian memegang suatu permasalahan hidup, menggenggam masa lalu yang begitu menyakitkan. Tapi kalau feminim yang sudah menyadari melepaskan dalam kehidupan seorang feminim ya, makanya tinggalkan masa lalu, tatalah masa depan. Tapi ada sebagian feminim masih menggenggam masa lalu yang masih tertusuk dengan duri ya. Tapi kalau feminimnya telah meninggalkan semuanya ya, maka pedang ini tidak akan pernah tertusuk lagi dengan duri. Masa lalu yang akan dia tata dari semesta, hadiah dari semesta oleh feminim, lepaskan ya. Pemikiran-pemikiran kalian toksik ya, pemikiran-pemikiran kalian tidak berhasil untuk menata masa depan, jangan digenggam lagi ya feminim. Tapi tetaplah menjadikan pembelajaran hidup dan tata kehidupan kalian dengan sesuai dengan keyakinan yang sudah kalian pupuk selama ini, selama masa kalian healing ya. The devil ya, makanya di sini masih banyak sekali sebagian feminim masih memikirkan tentang masa lalunya ya, masih memikirkan hal-hal yang rumit dalam kehidupannya, masih memikirkan hal-hal yang energi toksik, masih banyak penyesalan dalam kehidupan feminim ya, masih banyak yang belum mempelajari apa yang diberikan semesta dalam kehidupan feminim ya. Jadi feminim ini selalu memikirkan hal-hal yang penyesalan yang telah dialami dalam kehidupan feminim ya. Di sini masih memikirkan masa lalu dengan seorang maskulin atau orang-orang terdekatnya. Jadi itu menjadikan
the devil ya, jadi mempengaruhi tentang energi-energi yang akan lebih baik feminin dapatkan dalam kehidupan ya. Jadi Bunda sarankan mengenang masa lalu itu adalah sebagian orang-orang yang memahami tentang kehidupan, tapi jangan buat masa lalu itu jadi penghalang untuk meraih masa depan yang lebih baik ya. Jadikan masa lalu itu pelajaran yang lebih baik dan akan mendapat masa depan yang lebih baik ya. Di sini sebagian feminin sudah berani melepaskan segala hal-hal yang mempengaruhi dalam kehidupan feminin ya. Walaupun di sini feminin selalu menoleh ya, dan tertunduk dengan hal-hal masa lalu ya. Jadi semua kehidupan itu ya, semua manusia itu punya masa lalu ya. Dan kalau kalian masa lalu kalian anggap suatu pembelajaran yang buruk, itu akan melekat ke dalam diri kalian ya. Tapi jadikan masa lalu itu pelajaran yang lebih baik agar kalian menata ke depannya lebih baik ya. Semua manusia itu melewati proses, ada yang baik dan buruk. Itu adalah hukum dari semesta, hukum alam, hukum dari Allah. Baik dan buruk itu tetap bergandengan dalam setiap kehidupan manusia ya. Jadi ada sebagian feminim ini masih memikirkan membelenggu perlakuan maskulin dalam kehidupannya ya. Itu menjadikan the devil, menjadikan pikiran yang rumit, menjadikan pikiran kalian feminin, menjadikan diri kalian sulit untuk menata kehidupan yang lebih baik ya. Menata kehidupan kalian yang lebih tercerahkan dengan pembelajaran ya. Cobaan dan rintangan itu adalah kawan dalam kehidupan setiap manusia. Tapi kalau kalian hanya melangkah dengan hal yang menata kehidupan kalian, tapi kalian masih membelenggu dalam hati dan pikiran dan jiwa kalian hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kalian, dan akan mendapatkan satu yang penyakit lagi buat feminim ya, buat sahabat jiwaku ya. Karena kalau kalian yakin lepaskan hal-hal yang menyakitkan dalam kehidupan kalian dan tata kehidupan kalian itu dengan cahaya semesta ya. Ya, kalau Bunda pun tidak menyalahkan seseorang ya, tidak menyalahkan yang namanya kehidupan seseorang itu tentulah silih berganti, bahagia dan sedih ya, senang dan susah ya. Cobaan dan ujian itu terus menjadikan manusia dapat pembelajaran dalam kehidupan ya. Kalau kalian berhasil menata suatu kehidupan, meninggalkan hal-hal yang toksik ya, menjadikan suatu pembelajaran yang baik yang diberikan semesta dalam kehidupan kita, maka ada sesuatu hal yang apapun petunjuk kalian itu tetap mencapai suatu keinginan dalam kehidupan ya. Di sini Bunda lihat ya, ada sebagian energinya soulmate ya, twin flame ya. Itu memang masih banyak sekali kalian masih teringat masa lalu ya dalam kehidupan kalian. Tapi di sini feminim harus meyakini akan takdir dan kehidupan itu sudah diskenario oleh Sang Pencipta kita ya. Jadi kalau ada sesuatu yang harus kalian pahami ya tentang pembelajaran hidup, ujian dalam hidup, kalian harus memahami tentang pencapaian suatu tujuan hidup. Tapi kalau kalian selalu membekal diri kalian dengan suatu
hal-hal yang menyakitkan di masa lalu, ya kalian pun biarpun kemana kalian pergi, tetap kalian menggenggam masa lalu yang menyakitkan. Jadi lepaskan masa lalu, ambil pembelajaran dalam kehidupan kalian agar kedepannya kalian bisa menata kehidupan yang lebih baik. Karena fungsi dari menata kehidupan itu masalah yang pernah kalian lewati dan kalian genggam dalam hati dan pikiran kalian ya. Dan di sini menjadi devil ya, masih teringat hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang masih kalian simpan untuk tidak bisa move on. Walaupun di sini banyak sekali yang sudah sebagian feminin tercerahkan dalam kehidupan kalian. Lepaskan hal-hal yang menyakitkan. Memaafkan seseorang itu lebih bijaksana untuk menata masa depan kalian ya, seorang femininnya. Jadi kalau kalian memahami, mendekatkan diri lagi kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan ya, kepada Allah, apapun agama kalian, di sini banyak sekali kalian akan mendapat suatu pencerahan. Dan kalau kalian selalu, walaupun kalian berdoa, meyakini doa kalian bagus, tapi kalau hati dan pikiran jiwa kalian tidak melepaskan hal-hal yang menyakitkan, maka di sini kalian akan terbelenggu hal itu sampai kapanpun. Kalian tidak akan merasakan kenikmatan dalam diri dan kehidupan kalian, karena dimanapun kalian pergi, dimanapun kalian melangkah, dimanapun kalian berpihak, tapi kalau kalian masih membelenggu masa lalu kalian, ya di sini kalian akan capek ya, lelah, jiwa kalian akan merasakan kelelahan. Karena apa? Kalianlah yang tidak bisa melepaskan hal-hal yang ada di dalam kehidupan ya. Masa lalu boleh diingat, tapi ambil pembelajaran yang lebih baik dan tinggalkan hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kalian ya. Sulit bunda melepaskan masa lalu, begitu menyakitkan, begitu pedih, begitu mengecewakan. Saran bunda nggak banyak sayangnya. Setiap manusia itu punya masa lalu ya. Dan bagaimana untuk mengatasi masa lalu yang menyakitkan, yang pedih, yang mengecewakan, ada. Apapun agama kalian, memperbanyak doa dan mendekatkan diri kalian dengan Sang Pencipta ya. Kalau tidak mampu untuk melepaskan itu, minta sama Sang Pencipta, minta sama Tuhan kita, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, aku tidak mampu dengan segala ujian dan cobaan dalam hidup hamba ya, atau saya ya, agar dilepaskan, agar engkau ganti dengan hal-hal yang lebih baik, agar semuanya bisa hamba jalani dengan suatu kekuatan yang kau beri dalam kehidupan hamba atau kita ya, apapun agama kalian. Jadi semuanya itu melewati proses-proses tetap pembelajaran dalam kehidupan kita ya, sahabat jiwaku ya. Semua sejelek apapun manusia ya, sejahat apapun sifat manusia itu ya, memperlakukan baik dan buruknya orang di sekitar kita, mereka pasti masih punya hati kecil untuk menyesali sebuah kesalahan dan permasalahan dalam kehidupan yang mereka lalui dan mereka terima dalam kehidupan mereka ya. Jadi feminin ya, energi kalian masih banyak yang belum bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang pernah kalian lewati pembelajaran hidup dengan feminin ya. Makanya di sini kalau kalian mampu, sanggup mendekatkan diri kalian dengan Sang Pencipta kalian ya, di sini banyak sekali pencerahan ya yang semesta akan berikan buat kalian. Karena pengaruh dari pikiran-pikiran yang toksik, pikiran-pikiran yang menyakitkan di masa lalu itu menjadikan suatu siklus dalam kehidupan kalian untuk menata masa depan yang tidak tercerahkan oleh Sang Pencipta kita ya. Makanya teruskan healing kalian ya, agar kalian fokus, yakin segala sesuatu kehidupan itu adalah pembelajaran hidup baik dan buruknya yang harus kalian
serahkan lagi pada sang pencipta kita ya. Apalagi yang energinya soulmate dan twin flame ya, lembaran jiwa. Jadi mirror ya, atau bercermin dalam suatu lembaran jiwa. Dan itu serahkan sama sang pencipta, dan kalian fokus dengan kehidupan kalian ya. Fokus untuk menata kehidupan kalian ya. Fokus untuk orang-orang yang selalu menyayangi kalian. Fokus untuk orang-orang yang selalu ingin kalian menjadi orang-orang yang tercerahkan dengan pembelajaran hidup ya. Jadi jawaban seorang feminin dari energinya ya, untuk maskulin atas penyesalannya ya. Ku nikmati semua luka yang kau beri. Jadi di sini masih banyak sekali ya energi feminin yang masih belum bisa memahami ya. Aku telah berkorban untukmu, tapi kau selalu mengkhianati ya. Jadi di sini bagi sebagian feminin ini selalu teringat yang diberikan kekecewaan dengan maskulin ya, kesakitan ya, bahkan pengkhianatan yang feminin terima, itu yang selalu menjadi daily feel ya di dalam diri feminin ya. Tiada lagi penyesalan dalam hidup ini untukmu. Jadi ada sebagian juga feminin tidak merasakan lagi penyesalan. Mungkin feminin sudah melakukan pengorbanan ya, apapun untuk melakukan perjuangan, keikhlasan, cinta ya. Sini ada energi twin flame ya, soulmate. Jadi feminin itu sudah melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan maskulin, tapi selalu dikhianati, dikecewakan ya. Aku tak ingin mengulang kisah yang lama yang telah kau berikan dalam hidupku. Jadi ada sebagian feminin ini yang sudah tidak mau lagi menoleh maskulin ya, karena sudah dapat pembelajaran yang begitu menyakitkan, mengecewakan dalam kehidupan yang diberikan maskulin. Jadi ada juga sebagian feminin ya yang masih terbelenggu dengan pengkhianatan ya, kesakitan yang diberikan seorang maskulin ya. Cinta sejati tak harus dinilai dengan mata, tapi melihatlah dengan mata hatimu. Jadi ada sebagian feminin memberikan jawaban atas penyesalannya. Jadi cinta sejati itu tidak harus seorang maskulin melihat dari mata. Mungkin maskulin ini sebelum meninggalkan femininnya dia selalu tergiur dengan hal kecantikan ya, kemewahan, bahkan mencari lebih cantik dari seorang feminin yang ditinggalkan. Setelah dia menyadari kecantikan sesungguhnya di dalam kehidupan seorang manusia itu adalah hati ya. Penampilan fisik ini mendukung seorang manusia tampan dan cantik dalam kehidupan. Setelah menyadari bahwa kecantikan hati itulah bernilai yang sangat luar biasa ya. Jadi buat sahabat jiwaku, bagi kalian yang ingin private reading, yang ingin tahu kondisi keadaan feminin atau maskulin, hal pribadi, silakan kalian hubungi Bunda lewat nomor WA yang sudah ada di video ya. Semoga bermanfaat. Ambil yang negatifnya,
tinggalkan negatifnya, ambil yang positifnya ya. Jadi kalau kalian ingin lebih menyadari lagi tentang suatu keindahan dalam hidup ini adalah bagaimana kita memberikan keindahan lewat diri kita sendiri ya, agar semua permasalahan kehidupan ini bisa kalian teratasi ya. Buat yang kalian sebagian peminim yang masih terbelenggu dengan masa lalu, lepaskan, yakinilah semua permasalahan itu adalah penyelesaian dalam keyakinan dan diri kalian ya. Dan sebagian feminim yang telah bisa move on, telah bisa menata dalam kehidupan kalian, semoga kalian menjadikan manusia yang lebih bermanfaat, sukses dalam setiap kehidupan kalian, agar kalian menjadikan pembelajaran hidup itu adalah suatu tugas hidup untuk menjadikan diri kalian lebih baik dan lebih dewasa dengan segala pola pikir yang lebih baik. Semoga bermanfaat ya. Dan video-video Bunda ini prediksi tarot Bunda ya tetap berlaku kapanpun kalian membutuhkan ya. Dan lebih dan kurangnya Bunda mohon maaf. Semoga kalian menjadi jiwa-jiwa yang selalu bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi